Pendapatan terbesar jelas dari pajak. Semua kita udah tahu. Ya kan? Jelas. Dan orang juga tahu, ya kan? Cuma orang tidak pernah melanjutkan setelah itu apa? Bagaimana pajak yang besar itu? Ya, orang tahu, semua orang udah tahu 74% pajak, udah tahu. Tapi apakah yang 74 ini udah halal apa belum? Tidak pernah dikaji itu. Ya? Yang kayak ini mungkin bosan ya. Ini saya minta slide yang terbaru, mohon maaf. Ini bukan plagiat ya, tapi supaya lebih enak dilihat ya. Ya kan? Dulu tahun-tahun sebelumnya ini SDA ini lebih besar daripada pajak sumber daya alam tahun dulu. Sekarang kalah ya sama ini. Yang kedua, jenis pajak terlalu banyak. Kita lepaskan dulu pikiran kita sebagai orang pajak. Karena saya orang pajak, jangan bapaknya orang pajak nih. Jangan dikit-dikit gitu ya. Kita keluarkan, anggap kita bukan orang pajak. Kita sekarang lihat berapa banyak jenis pajak. Ini baru pajak Pemda, 16 jenis. Ya kan? Dipungut tingkat 1, 5, dipungut oleh Pemda tingkat 2, 11. Belum lagi retribusi. Belum lagi iuran RT, iuran keamanan, iuran sampah, iuran arisan. Tambah lagi pajak, PPH, PPN, PBB, biaya materai. Jadi dalam pikiran masyarakat pajak ini suatu yang tidak enak, dilihatnya aja udah banyaknya. Ya. Ini khawatiran saya itu. Ada 52 jenis potongan pungutan yang ada di Indonesia. Sementara pemerintah ingin terus menaikkan tax ratio, ya, karena di negara tetangga kita dianggap masih kalah. Ini maaf, ini data lama nih. Saya kemarin dikritik Mas Sos, katanya benar nih 13,5. Dulu saya catat tahun 2005 nih ambil data ini. Dibandingkan dengan Singapura, Malaysia, Sri Lanka dan lain-lain, kita memang masih kecil tax ratio. Sehingga dengan dasar ini pemerintah mengatakan kita ini masih bisa memungut pajak sebanyak-banyaknya karena mencapai 20% masih luas. Jadi dengan asumsi data tax ratio ini pemerintah kayaknya mau habis-habisan nih, masih banyak pajak yang bisa dipungut. Kemudian potensi yang tadi saya bilang, secara sensus data ya, memang umat Islam terbanyak 87%. Ya, 87%. Nah, tapi yang 87% ini kalau mereka itu menolak pajak, habis sudah kita. Itu asumsi saya. Kayaknya orang Islam nggak suka dengan pajak. Itu tesis saya. Kemudian saya cari data. Sepertinya memang betul. Kalau menurut saya cuma nggak punya data data hasil survei. Tapi kalau di survei saya yakin betul. Minim sekali orang Islam yang mau sukarela mendaftarkan diri sebagai wajib pajak. Betul nggak Pak? Ada orang, soal saya ini kayaknya harus ke kantor pajak nih mendaftar NPWP ini karena lagi butuh nih 165 triliun. Saya akan buat NPWP ini. Bisa nggak kita temukan hari ini orang yang seperti itu spiritnya? Dan seperti Ustadz tadi bilang, kalau zaman Nabi orang dulu butuh jihad, orang sukarela, kayaknya enggak, ya kan? Bapak sependapat enggak atau Ibu? Kayaknya orang Islam enggak sulit ditemukan. Yang kedua, sulit atau sedikit sekali orang Islam yang masuk dalam WP besar. Ini sebenarnya ada datanya, maaf, enggak kelihatan. Di tahun 2095 dipublish. Wajib pajak orang pribadi terbesar memang banyakkan non-muslim. Itu faktanya. Lim Siliong, ya kan? Yang besar itu cuma Bakri kalau orang pribadi, sama Utomo Mandala Putra. Yang lain kita akui. Artinya kepedulian kaum muslimin terhadap pajak ini rendah. Kesimpulan saya. Kemudian dilihat lagi tax ratio negara-negara Islam. Ini sebelum itu kita lihat data.
Ya. Umumnya negara Islam itu tax ratio-nya rendah. Ya, umum ya. Ya, Kuwait 1,1, Sudan, Qatar, Saudi, Arab, Emirat. Average cuma 14,9%. Dari data ini kalau kita buat statistik berarti kita simpulkan di negara-negara Islam pajak tidak populer alias tidak begitu dominan. Setuju? Sementara di negara non-muslim, tax ratio mereka tinggi sekali. Sweden, Denmark, terus, ya kan? Jerman, Inggris, average 33. Sementara tadi muslim, average-nya 14,9. Sementara di non-muslim, average-nya 33. Ini kesimpulan saya benar, berarti orang Islam tidak mendukung, artinya tidak begitu populer pajak dalam Islam. Ini masalah, Pak. Jangan kita anggap ini sepele, ya kan? Kalau kita mengandalkan pajak, sementara keyakinan masyarakat tentang pajak itu rendah, bagaimana kita akan membuat kampanye? Bagaimana kita akan sosialisasi? Mereka tidak menolak pajak. Capek mulut berbusa nih, Pak. Saya 3 tahun jadi kasih humas di Padang, sosialisasi di radio, sosialisasi di koran, ceramah. Bahkan setiap puasa ini saya masih diputar itu 5 menit sebelum berbuka saya ceramah, ada rekamannya. Jadi sesaat lagi, nah itu nanti saya ceramah dulu. Persembahan oleh Kanwil Pajak Sumber Jambi, bayar pajak, gitu kan. Nanti kalau yang mau dengar boleh di radio Klasi FM. Itu capek kita ngomong gitu, kalau ini tidak mendukung bagaimana? Keyakinan masyarakat terhadap Islam terhadap pajak itu nggak ada, ya kan? Tuh. Jadi ini data. Kemudian saya cari kenapa sih orang pajak ini, orang Islam kayaknya nggak begitu mendukung pajak. Pertama kita lihat faktanya, belum ada fatwa halal. Ini penting loh, Pak. Sekarang cek mau makan apa, cek, ya kan? Ini ada nggak halalnya, tulisan halalnya, ya kan? Ini ternyata belum ada. Dan saya tanya langsung ke Kiai Ma'ruf Amin, Ketua MUI, Pak Kiai, bagaimana MUI memandang pajak? Kok nggak ada fatwa? Beliau bilang, Dek, fatwa itu mesti diminta oleh Menteri Keuangan. Oh gitu? Iya, nggak bisa, fatwa itu nggak bisa sembarang orang, mesti diminta. Jadi Menteri yang minta, baru bisa kami jawab. Oh, makanya buku ini saya kirim ke Menteri Keuangan, saya kirim ke DPR, saya kirim seluruh Kanwil, direktur, semua Kanwil saya kirim, masuk Solo 3 juga saya kirim. Gratis, ya. Gratis apa hari? Itu bukan cari uang, Pak. Saya nauzubillah kalau ada yang bilang saya cari populer di buku ini, cari uang. Saya istighfar itu. Itu hanya untuk dakwah aja. 200 lebih saya kirim pakai pos masing-masing tuh, satu buku itu. Yang menjawab cuma Pak Derajat Wibowo, langsung tulis salam ke saya, mendukung. Pak Jonifar, Abdul Fattah, mendukung, dan beberapa orang yang lain. Yang lain hanya komentar bagus gitu aja. Lanjutkan, gitu. Sip, gitu. Nggak ada yang betul-betul support lah gitu ya. Oh ini harusnya begini, enggak. Sip, gitu. Paling sekarang tuh jempol gitu aja. Sip. Itu aja yang saya dapat. Jadi fatwa itu sangat penting. Kenapa? Karena Allah katakan dalam Quran, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Janganlah kamu memakan sama kamu dengan cara yang batil. Wa tudlu biha ilal hukam. Jadi memakan sesuatu yang batil itu akibatnya batil juga. Memakan yang haram maka buah dari haram itu haram juga ke belakang, itu masalahnya. Jadi kalau pajak ini tidak bersih, maka yang kena bukan hanya petugas pajak, juga rakyat ini semua kena. Kalau dari hulunya hitam, maka air itu sampai ke muara hitam. Ya nggak? Jadi wajib kita membersihkan pajak ini dari hal-hal yang haram tadi. Wajib hukumnya supaya selamat dimakan oleh seluruh bangsa Indonesia ini.